Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Ciprakoso dengan NRP 212111606. Saya akan membahas inti sejarah seni rupa Cina untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah tinjauan seni. Inti dari seni rupa Cina itu berawal dari tembikar Neolitik. Salah satu jenis seni tertua di Cina adalah tembikar Neolitik. Dinamakan untuk periode ini di mana ia diproduksi. Genre seni ini mencakup potongan keramik yang dibuat dari sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi hingga 2000 sebelum Masehi. Meskipun tembikar Neolitik ini awal dibiarkan tidak dicatat, banyak karya, khususnya karya yang dibuat oleh orang Yanzhou yang tinggal di sepanjang Sungai Kuning dari 5000 sebelum Masehi hingga 3000 sebelum Masehi, dihias dengan menekan tali ke dalamnya, meninggalkan jejak berpola yang khas. Menjelang akhir era Neolitik, Yanzhou mulai melukis keramik mereka dengan desain geometris dan wajah manusia di antara motif yang paling disukai. Berikutnya adalah batu permata giok. Benda-benda giok adalah kerajinan tangan yang muncul di Tiongkok Neolitik. Pertama kali ditambang pada 6000 sebelum Masehi, permata kekaisaran ini berkembang menjadi bahan pokok yang dicari di beberapa budaya Tiongkok. Diekstraksi dari batuan metamorf, mineral hijau bercahaya ini digunakan untuk membuat berbagai objek. Sementara beberapa termasuk cangkir, vas, dan ornamen hanya melayani tujuan dekoratif dan praktis. Yang lain bersifat seremonial. Artefak giok ritual seperti Chong Slider dan Bidis misalnya sangat simbolis, masing-masing merujuk ke bumi dan surga. Kemudian adalah zaman perunggu. Dimulai sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, zaman perunggu ditandai dengan munculnya perunggu. Seperti batu giok, bahan ini digunakan untuk membuat benda-benda utilitarian dan ritual, dengan bejana di antara yang paling umum. Salah satu perkembangan besar yang membantu menentukan zaman perunggu di Cina adalah pengacoran potongan cetakan, metode memahat logam, populer selama dinasti Shang antara 1600 hingga 1046 sebelum Masehi. Pengocoran potongan-potongan disukai oleh pengrajin karena memungkinkan mereka untuk dengan mudah mencapai desain yang halus dan terperinci dengan menuliskan cetakan. Kemudian adalah kaligrafi Cina. Kaligrafi adalah genre seni grafis yang unik, dibuat dengan kuas dan tinta. Kaligrafi telah menonjolkan keindahan karakter Cina dan yang bersaja sejak dinasti Shang, sekitar 1600 sampai 1100 sebelum Masehi. Namun, baru pada abad ke-4 Masehi mencapai status yang hampir halus. Kaligrafi secara harfiah diterjemahkan menjadi tulisan yang indah. Kaligrafi dianggap bukan hanya sebagai bentuk seni dekoratif, sebaliknya itu dipandang sebagai bentuk seni visual yang tinggi, lebih dihargai daripada lukisan dan patung, dan ditempatkan di samping fungsi sebagai sarana ekspresi diri dan kultivasi. Ini tidak hanya karena estetika, tapi juga keterampilan fisik dan literasi yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah lukisan pemandangan. Kaligrafi terus monopoli artistiknya selama berabad-abad. Namun selama dinasti Song Utara antara tahun 1960 sampai 1127, lukisan akhirnya bergabung dengan barisannya. Meskipun kedua bentuk seni memiliki banyak kesamaan, termasuk teknik dan bahan, mereka berbeda dalam hal materi pelajaran. Sementara kaligrafi fokus pada karakter, penulisan abad ke-10 berkonsentrasi pada dunia di sekitar mereka. Secara khusus, mereka melihat ke landscape. Seperti karya kaligrafi, lukisan pemandangan lebih dari sekedar memenuhi mata. Selain menampilkan keindahan alam, karya-karya tersebut juga membahas keyakinan sosial, filosofis, atau politik tertentu. Namun mereka juga hanya berfungsi sebagai sarana ekspresi diri, menawarkan sekilas ke landscape batin hati dan pikiran seniman. Itu saja yang bisa saya presentasikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.